Salam, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas segala penyertaan dan anugerahnya kepada kita sekalian. Kami akan menyampaikan penegasan Warta Jemaat Minggu 11 Oktober 2020. Selamat beribadah kepada seluruh warga Jemaat GKI Pangarinah dan juga kepada warga jemaat yang berasal dari luar GKI Pangarinah yang saat ini bersama dengan kami mengikuti ibadah minggu secara virtual. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu melindungi dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat ulang tahun kelahiran bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dari tanggal 11 Oktober sampai dengan 17 Oktober 2020 dan ulang tahun pernikahan bulan Oktober 2020. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian selalu diberikan yang terbaik dalam kehidupan ini oleh Tuhan Yesus Kristus. Kolekte kebaktian minggu yang dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing dapat disampaikan ke kantor Majelis Jemaat GKI Pangarinah setiap hari kerja, yaitu Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9 WIB sampai dengan 12 WIB, atau dapat di-store melalui Bank Kalteng atas nama GKI Pangarinah, nomor rekening 10202028823. Dan bukti store atau transfer mohon disampaikan kepada Bendahara Majelis Jemaat GKI Pangarinah. Demikian penegasan Warta Jemaat. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari persiapkan diri kita bersama seluruh anggota keluarga di rumah. Selayaknya kita akan beribadah di dalam gereja dan kita memasuki ibadah yang akan dilayani oleh Pendeta Herni Mayati STH dengan tema Carilah Dulu Kerajaan Allah. Salam, jemaat yang terkasih. Kita semua adalah orang-orang yang menanti-nantikan kerajaan surga dan yang bersukacita ketika kerajaan itu benar-benar datang. Sebuah penantian akan kedatangan kerajaan surga yang dengan sempurna akan menjadi sumber kekuatan, alasan pertobatan, dan sumber segala pengharapan bagi kita untuk makin mengenal Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam ibadah. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, mari dengan sukacita kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 14 bait 1 hingga yang ketiga. Muliakan Tuhan Allah. Dan pada bait yang ketiga, jemaat saya undang untuk berdiri. Muliakan Tuhan Allah, muliakan
Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucapkan syukur dalam doa kita. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa mengucap syukur dan terima kasih kehadirat-Mu yang kudus, karena begitu besar kasih-Mu ya Tuhan kepada kami hari lepas hari, sehingga kami diberi kekuatan, diberikan damai sejahtera dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan memberikan kami perlindungan daripada roh-roh jahat, roh-roh penyakit menular yang saat ini masih melanda daerah kami. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan salah kami yang telah kami perbuat pada hari-hari yang telah lewat. Entah itu dengan perkataan, entah itu dengan perbuatan kami yang kami sadar ataupun tidak kami sadari.
Kiranya Engkau ya Tuhan menyucikan hati dan pikiran kami, agar kami dapat senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarilah kami ya Tuhan mengucap syukur atas berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami setiap hari, agar kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan pada saat ini, pada hari-hari yang akan datang. Hanya dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita membaca firman Allah yang tertulis dalam Keluaran pasal 32 ayat 1 hingga yang ke-14 dengan perikop anak lembu emas yang demikian bunyinya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Marilah buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Bersulurlah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, 'Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi?' Berbaliklah dari mukamu yang menyala-nyala itu dan menyesalah,
karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Baik Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, sampailah kita kepada pemberitaan firman Tuhan yang hari ini sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Namun sebelum kita bersama masuk dalam pembacaan dan sekaligus kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini, marilah kita bersama-sama untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik, Tuhan pencipta langit dan bumi, kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang kami percayai, dan kami yakin bahwa Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa di tempat ini pun Tuhan hadir mengurapi kami sekalian, dan dimanapun jemaat-Mu berada saat ini. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan bersama untuk membaca, kami ingin merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami dan sertai kami Tuhan, agar kami boleh mengerti, kami boleh memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami melewati kebenaran firman-Mu hari ini. Bimbinglah kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati dan pikiran kami sekalian. Demikian juga di dalam kehidupan hamba-Mu. Berbicara dan berkata-katalah melewati bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan. Hamba ingin serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas yang diperhadapkan bagi kita yaitu terambil dari Matius pasal yang ke-22, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14, yang berbunyi demikian. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Demikian judul perikop nas kita hari ini. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada yang sedang mengikuti siaran ibadah secara online Gereja GKE Pangarinah pagi hari Minggu ini. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, doa dan harapan kami bahwa seluruh jemaat berada dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kita semua dijauhkan dari hal-hal yang buruk dalam kehidupan ini. Dan tentu saya percaya dan yakin iman pengharapan kita akan senantiasa kuat dan teguh dalam menghadapi situasi yang saat ini tidak menguntungkan kita sekalian. Baik Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita diperhadapkan dengan perikop perjamuan tentang perumpamaan tentang perjamuan kawin. Namun sebelum kita bersama-sama saudara untuk melihat apa yang dikisahkan atau apa yang ingin dikatakan di dalam nas kita,
Saya ingin mengajak kita untuk melihat nas pembacaan kita hari ini yang terambil dari Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang pertama, Keluaran 32 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Berbicara tentang anak lembu emas. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menunggu adalah sebuah pekerjaan yang tidak menyenangkan. Demikian kita mendengar seringkali orang mengatakan. Tapi betul juga Bapak Ibu, ketika kita juga disuruh menunggu sesuatu dengan tidak pasti, tentu itu tidak gampang kita bisa lakukan. Hanya kalau kita menunggu sesuatu yang pasti ada, dan ketika ia datang itu menyenangkan kita, kita sanggup menunggunya sampai kapanpun. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian yang terjadi bagi umat Israel yang dikisahkan dalam Keluaran 32 ayat 1 hingga ayat yang ke-14 ini. Bagaimana mereka menanti Musa yang tidak kunjung kembali dari atas Gunung Sinai. Mereka menanti dan menanti. Mereka mengharapkan kehadiran Musa itu segera hadir dan ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, situasi inilah yang kemudian kalau kita lihat dalam bacaan Keluaran 32, mereka menjadi bosan dalam penantian mereka menunggu kehadiran Musa turun dari atas Sinai. Saat itulah kemudian mereka mengurumuni Harun dan berkata kepada Harun, "Marilah buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Karena Musa tidak ada kabar beritanya dari atas gunung itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebosanan inilah yang kemudian memaksa Harun untuk juga bertindak, mengumpulkan barang-barang berharga milik bangsa Israel ini untuk dijadikan sebuah lembu emas. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian bersama dengan Harun, bangsa ini pun melakukan sebuah penyembahan terhadap lembu emas ini. Artinya saudara, sini mereka telah menyamakan Allah dengan lembu emas. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Allah mendengar apa yang terjadi di bawah sana. Lalu ayat yang ke-7, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Ini kata Tuhan. Saudara, kenapa Allah tidak langsung berbicara kepada Harun yang juga merupakan wakil Musa yang telah dipercayakan untuk ada di tengah bangsa ini sementara Musa naik ke atas gunung? Kenapa juga Allah tidak langsung berbicara kepada umat Israel? Bapak Ibu, jawabannya adalah kita lihat ayat 7. Bahwa umat ini beserta dengan Harun, karena secara otomatis Harun pun rusak lakunya. Rusak. Berarti ketika dikatakan rusak,
sudah tidak bisa digunakan. Sudah harus akhir, saudara. Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk turun. Nah, saudara, kalau kita melihat apa yang terjadi, disinilah Allah begitu marah terhadap bangsa ini. Allah bereaksi atas tingkah laku umat Israel. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bahwa kemudian bangsa ini dianggap oleh Allah sudah tidak layak sebagai bangsa pilihan Tuhan. Tetapi yang menarik di sini adalah bagaimana kemudian Musa sebagai penengah antara umat Israel dengan Allah. Dan di dalam nas ini kalau kita memperhatikan bahwa Musa tidak kemudian membela umat Israel, tidak. Musa menyadari bahwa umat Israel memang betul layak untuk mendapat hukuman daripada Allah. Bahwa umat Israel ini layak untuk dimusnahkan. Sudah tidak layak untuk dipergunakan. Mereka ini sudah rusak. Itu diungkapkan. Ini firman Tuhan dalam ayat yang ke-7, saudara. Tetapi satu hal yang diminta oleh Musa kepada Tuhan adalah untuk mengingat bagaimana anugerah yang diberikan oleh Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Bagaimana janji itu akan diwujud nyatakan di atas muka bumi ini. Dan inilah saudara yang meluluh hati Allah untuk mengasihi kembali umat Israel. Kita bayangkan saudara, Allah begitu sabar untuk menghadapi umat yang dikatakan tegar tengkuk. Lamakah Musa di atas gunung? Tidak, saudara. Kalau kita perhatikan, belum berbulan-bulan. 40 hari lamanya dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, inilah sebenarnya kalau kita melihat bahwa ketidaksabaran umat untuk menantikan janji Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita lihat juga apa yang dikisahkan di dalam Matius pasal yang ke-22, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Bagaimana di sini dikatakan bahwa seorang raja mengadakan satu perjamuan kawin. Artinya mengadakan satu pesta perkawinan. Bapak, Ibu, dalam Matius 22 ayat 1 hingga ayat yang ke-14, kita mengerti betul kenapa raja ini marah terhadap para undangan yang sudah ditentukan. Undangan ini sudah disiapkan. Para undangan ini sudah ditentukan. Ini orang-orang yang akan diundang. Tetapi para undangan ini tidak mau hadir. Raja ini marah karena dikatakan di dalam nas ini, khususnya dalam ayat yang keempat, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Semua telah disiapkan. Tetapi satu pun dari undangan itu tidak hadir. Bapak, Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin bisa kita renungkan cerita ini dengan
Ketika orang siap-siap ingin menjamu orang-orang yang mau datang dalam kebaktian keluarga kita misalnya, tetapi ternyata orang yang datang itu sedikit, sedangkan persiapan kita luar biasa untuk acara ibadah itu. Saudara, memang kita tidak marah, namun pada prinsipnya kita tidak nyaman untuk itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi, apalagi kalau kita lihat dan perhatikan dalam cerita ini, bahwa raja ini sudah dengan begitu mempersiapkan segala sesuatu. Saya mencoba untuk melihat tafsiran Matius 22 ayat 2. Bapak Ibu, tradisi di wilayah timur yang namanya pesta perkawinan itu bukan hanya sehari. Orang berhari-hari mengadakan pesta. Nah, saudara-saudara, jadi jelas kalau kita perhatikan kenapa raja ini dalam perikop kita ini marah. Karena persiapannya maksimal. Tetapi yang datang itu tidak ada. Yang memang dia sudah khususkan undangan ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang yang diundang ini dengan alasan masing-masing untuk tidak datang. Katakan dalam nas, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang mengurus usahanya. Dan inilah saudara kesibukan kita manusia dalam dunia ini. Mengurus ladang, mengurus usaha, mengurus bisnis. Ini yang kita prioritaskan dalam hidup kita. Saudara, yang punya inisiatif mengundang adalah sang raja. Siapakah raja dan siapakah orang yang diundang? Kita memahami dalam nas ini adalah raja itu adalah Allah sendiri. Betapapun saudara, Yesus ingin mengatakan betapa kasih Allah itu dalam hidup manusia. Kasih Allah itu besar dan luar biasa terhadap umat Israel. Terhadap orang-orang yang ia pilih. Terhadap kita semua. Sampai hari ini. Kasih Allah itu luar biasa. Sekalipun di dalam perjanjian lama dikatakan Allah. Dalam perjanjian lama itu Allah yang kejam. Tetapi mari kita lihat dalam cerita Keluaran 32 tadi. Bagaimana Allah melihat umat Israel itu sudah rusak. Tetapi dalam kerusakan, dalam keadaan yang tidak sempurna, yang tidak berguna, kasih Allah itu tetap ada bagi bangsa ini. Ia tetap bersedia untuk mengampuni. Nah, demikian juga saudara kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-22, Yesus ingin mengatakan bahwa Allah lah yang berinisiatif memanggil kita, memilih kita untuk menjadi umat kepunyaannya. Ia mengundang kita dalam satu jamuan pesta. Dan di dalam pesta ini tentu tidak bisa orang memasuki tempat pesta ini dengan sembarangan. Ada hal-hal yang khusus. Tentu kalau kita lihat mereka harus menggunakan pakaian pesta. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, carilah dahulu kerajaan Allah. Itulah tema kita. Tetapi ada banyak kita dalam kehidupan ini. Kita mencari dahulu kehidupan dunia ini. Baru kemudian kerajaan Allah. Saudara-saudara, Allah mengundang kita. Ia ingin mengajak kita untuk masuk ke dalam sebuah jamuan pesta yang luar biasa. Ia ingin membawa kita untuk hidup penuh dengan sukacita. Undangan Allah terus dikumandangkan bagi kita semua, Bapak Ibu.
Karena itu jangan keraskan hati. Dengarkanlah undangan jamuan yang luar biasa yang akan membawa kita untuk hidup dalam damai sejahtera Allah. Saudara, masuk dalam ruangan pesta. Allah tidak menginginkan kita dengan tidak mempergunakan pakaian yang seharusnya untuk mengikuti pesta. Kita lihat di dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Apa pakaian pesta kita dalam hidup ini? Ketaatan, kesetiaan, kejujuran kepada Allah. Ketaatan untuk melakukan, itulah pakaian kita. Hati kita yang dipenuhi dengan kebaikan, kemurahan, kesetiaan, ketaatan itu. Itulah pakaian kita yang sesungguhnya. Dan pakaian seperti inilah yang kemudian diizinkan oleh Tuhan untuk masuk dalam pesta perjamuan kudus anak domba Allah yang kudus. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita persiapkan diri kita untuk mengikuti perjamuan pesta yang luar biasa yang akan Tuhan lakukan pada akhir zaman. Biarlah Tuhan senantiasa membimbing, Tuhan menuntun kita, mengarahkan kita kepada kehidupan yang lebih sempurna di dalam Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama untuk merendahkan diri kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah Engkau perdengarkan bagi kami saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kembali mendengarkan suara Tuhan melewati pemberitaan firman hari ini bagi kami. Meteraikanlah seluruh firman itu dalam hati kami Bapa, serta urapilah kami dalam kuasa-Mu, sehingga kami pun mampu melaksanakan setiap rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami pelaku firman yang baik, dan kami tidak hanya sebagai pendengar. Bimbinglah kami untuk selalu taat di dalam kehendak Tuhan, mencari kebenaran Tuhan yang merupakan prioritas dalam hidup kami. Hidup benar di hadapan Tuhan menjadikan segala sesuatu yang penting dalam kami menjalani kehidupan ini. Sebab kami yakin Tuhan, segala sesuatu yang kami miliki dalam dunia ini akan mengikuti apa yang kami lakukan, ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan yang kami lakukan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga, bimbinglah kami untuk terus hidup dalam kasih dan kebenaran-Mu. Kami ingin berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kehidupan mereka. Tuhan melindungi mereka dari roh-roh yang akan menyesatkan, tetapi Tuhan senantiasa memelihara mereka untuk hidup terus setia di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Terlebih khusus kami juga berdoa bagi saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Berkatilah kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan anugerahkan bagi mereka, Tuhan juga menambahkan kasih karunia, juga anugerah dan berkat mengiringi perpanjangan umur mereka. Demikian juga akan ulang tahun perkawinan, Tuhan memberkati rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan mengurapi setiap orang tua, bapa dan ibu, suami dan istri,
dalam setiap keluarga mereka masing-masing. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia. Dimanapun mereka berada dan apapun situasi yang mereka alami saat ini, kami memohon penyertaan pimpinan juga pemeliharaan Tuhan. Bapa di surga, biarlah Engkau memberkati hidup di masa tua mereka. Biarlah mereka merasakan damai sejahtera Tuhan di sisa-sisa umur mereka, melewati seluruh anak, menantu, cucu yang Tuhan titipkan bagi mereka sekalian. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemerintah kami, Tuhan. Kami berdoa bagi situasi politik daerah Kalimantan Tengah yang kami cintai saat ini. Tuhan memberikan kedamaian, ketentraman bagi semua calon gubernur, wakil gubernur Kalimantan Tengah yang siap untuk bertanding di bulan Desember ini. Bimbinglah kami semua, seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, untuk menjadi orang yang bijaksana sebagai pemilih, dan kami tidak menjadi orang yang golput. Bapa di sorga, kami juga ingin berdoa bagi seluruh calon gubernur maupun wakil gubernur Kalimantan Tengah, diberikan mereka kekuatan dan kesehatan, roh hikmat, juga kebijaksanaan dalam mereka mengikuti seluruh kegiatan pilkada ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga ingin berdoa bagi seluruh jemaat GKI Pangarina khususnya. Apapun keberadaan mereka, Tuhan lawat mereka semua. Beri mereka kesabaran, ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Tuhan menjauhkan mereka dari hal-hal yang membawa mereka masuk ke dalam kuasa kegelapan. Tetapi ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Bimbinglah kami untuk senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi majelis jemaat GKI Pangarina khususnya. Tuhan menyertai setiap orang yang Tuhan percayakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab di BPH Majelis Jemaat. Sertai kami semua Bapa. Kami percaya kami diutus oleh Engkau Tuhan. Karena itu kami ingin mempertanggungjawabkan pengutusan ini hanya kepadamu. Bimbing kami agar kami mampu untuk bisa melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan jemaat ini dengan baik di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami 1 minggu yang akan kami lalui sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam kuasa anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita selalu menaikkan rasa syukur kita ke hadapan Tuhan Yesus Kristus karena kesehatan, pertambahan usia, dan segala keperluan serta kebutuhan kita selalu Ia sediakan bagi kita. Ada kesempatan bagi kita bersama dengan keluarga kita untuk menyerahkan persembahan syukur di rumah kita masing-masing.
dan pada saatnya nanti dapat kita serahkan melalui kotak persembahan yang disediakan di kantor BPH atau dapat juga melalui transfer langsung ke rekening Jemaat. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Doa persembahan syukur. Allah Bapa kami yang di surga, kami kembali lagi menaikkan doa kami ya Tuhan atas persembahan yang kami persembahkan ini. Kiranya Tuhan memberkatinya agar semuanya ini untuk pelayanan kemuliaan nama Tuhan pada hari-hari yang akan datang. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari dengan sukacita kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 147. Di sini aku bawa, bait 1 dan 2. Pada bait yang kedua, jemaat diundang berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya.
Arahkanlah hati saudara menghadap Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.